Bukankah kalian bilang pacarku hanya lelucon biasa? Bukankah kalian bilang pacarku hanya memakai topi karena angin biasa? Lalu kenapa? Ini sama sekali berbeda dari yang biasa kulihat. Aku sebenarnya adalah pembunuh nomor 3 di daftar pembunuh seluruh planet biru, dengan nama kode Yan Luo. Aku adalah pemimpin klub pembunuh Black K, dengan nama kode Mawar. Kami berdua tidak tahu identitas masing-masing. Awalnya kupikir kita bisa saling mendukung dan menghabiskan hidup ini bersama, tapi sampai suatu hari, aku melihat sosok yang familiar di medan perang. Sial, orang yang menembakku dengan RPG ternyata pacarku yang culun. Aku ternyata, orang yang menembakiku dengan AK di sepanjang jalan ternyata pacarku yang polos. Benar saja, semua orang menyembunyikan sesuatu yang baik. Dan awal dari semua ini, harus dimulai 2,5 tahun yang lalu. Aku tiba-tiba melakukan perjalanan ke dunia yang mirip dengan bumi, di mana energi spiritual pulih. Dan aku menjadi seorang pembunuh top. Di dunia ini, ada 2 jenis manusia super. Satu adalah keturunan campuran antara naga kuno dan manusia. Mereka disebut ras campuran. Mereka memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan, menghancurkan dunia. Mereka sangat kejam dan merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Jenis lainnya adalah manusia yang secara alami membangkitkan kekuatan supernatural. Mereka membentuk aliansi pembantai naga untuk melawan ras campuran. Aku adalah anggota aliansi pembantai naga. Nama kode Yan Luo menduduki peringkat ketiga dalam daftar pembunuh. Bersamaan dengan itu, aku juga mendirikan sebuah organisasi yang khusus membunuh ras campuran, Klub Pembantai Dewa. Perjuangan melawan ras campuran telah berlangsung selama 2,5 tahun. Aku sudah muak dengan kehidupan pembunuhan ini dan mendambakan kehidupan cinta kampus yang normal. Jadi, aku menyembunyikan identitasku dan menjadi mahasiswa biasa, dan mendapatkan pacar seorang kembang kampus. Tetapi setiap kali ada misi pembunuhan, aku harus bertindak sendiri dengan menyembunyikannya, yang membuatku merasa bersalah seolah-olah aku telah menipunya. Hari ini, aku berencana untuk pergi ke hotel dengan pacarku untuk belajar biologi. Tetapi sebuah misi datang lagi. Aku dengan enggan berkata kepada pacarku, Xiaobai, maaf. Aku ada ujian mendadak malam ini, kencan malam ini mungkin harus dibatalkan. Namun, setelah mendengarkan, pacarku, Bai Zizi, tidak kecewa, tetapi malah sedikit bersemangat. Lintian, kamu juga ada ujian? Tidak apa-apa, aku juga ada ujian malam ini. Bagaimana kalau kita tunda kencan kita setelah ujian? Aku setuju. Setelah mengantarnya ke bawah gedung asrama. Aku pulang untuk mempersiapkan misi. Setelah melihatku pergi, Bai Zizi tidak kembali ke asrama, tetapi berbalik ke arah lain. Sama seperti aku, apa yang dia katakan tadi juga bohong. Di permukaan, dia adalah kembang kampus yang lembut, tetapi sebenarnya, dia adalah ras campuran tingkat S. Dia mendirikan organisasi pembunuh bernama Hei Tao Pei, yang menghususkan diri dalam memusnahkan ras campuran lainnya. Statusnya setara dengan klub Dewa Perangku. 1 jam yang lalu dia menerima kabar bahwa seorang blasteran akan muncul di pinggiran kota F. Dia perlu melenyapkannya. Karena itu, dia terpaksa berbohong kepada pacarnya bahwa dia ada ujian. Dia juga muak dengan kehidupan seorang pembunuh. Merindukan cinta yang sederhana, tidak ingin pacarnya terlibat. Lagi pula, pacarnya terlihat sangat lemah. Sama sekali bukan lawan dari ras campuran. Aku berjalan ke rumah sewaan di luar sekolah, tempat semua senjataku disimpan. Sebagai seorang penjelajah waktu, aku memiliki sistem yang kuat. Selama aku melenyapkan atau membunuh ras campuran, aku bisa mendapatkan hadiah yang besar. Setelah semua persiapan selesai, aku mengendarai sepeda motorku menuju tujuan. Setengah jam kemudian, di jalan raya pinggiran kota, sebuah Maserati merah melaju seperti kilat. Bai Zizi di dalam mobil sudah mengenakan pakaian malam. Bersiap untuk pergi ke tujuan. Pada saat yang sama, di jalan gurun 80 km jauhnya, sebuah sepeda motor hitam juga melaju kencang dalam kegelapan malam. Sambil mengendarai motor, aku memikirkan tingkat keahlian seperti apa yang dimiliki ras campuran malam ini. Akan lebih baik jika mereka adalah ahli tingkat S. Dengan begitu, tugas utama sistem bisa diselesaikan. Saat ini, di luar sebuah lembaga penelitian di pinggiran kota, 2 ras campuran berpakaian hitam sedang berbicara. Mereka menggabungkan 2 bagian peta. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, seorang wanita berambut putih perlahan berjalan mendekat. Akhirnya tiba. Target misi adalah kedua orang ini. Kedua orang itu melihat wanita yang tiba-tiba muncul ini. Ekspresi mereka berubah, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Aura pembunuh wanita ini terlalu kuat. Kekuatannya jelas di atas mereka. Kilatan kekuatan spiritual muncul di mata mereka. Tanpa basa-basi, satu ke kiri dan satu ke kanan, mereka bergegas ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, 2 gumpalan api emas menyala dari tubuh mereka. Ini adalah mode ledakan darah yang unik untuk ras campuran. Setara dengan transformasi Super Saiyan dalam waktu singkat, memaksimalkan potensi mereka. Setelah Bai Zizi melihat ledakan darah keduanya, mata emasnya berkedip dengan cahaya, dan dia berkata dengan dingin, ras campuran Mesir yang remeh.
Dia mengangkat kepalanya dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Ras campuran Mesir yang lemah seperti itu, dia bisa menyelesaikan pertempuran dalam 1 menit. Kedua orang yang bergegas datang, setelah melihat warna pupil mata wanita itu, secara bersamaan berkata, mata emas. Wanita ini memiliki mata emas. Dia adalah SG. Kita bukan lawannya. Cepat mundur. Serangan tanpa henti keduanya terhenti, dan mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagi Bai Zizi, kecepatan mereka terlalu lambat. Bai Zizi hanya mencabut dari punggungnya. Busur hitam pekat mengarah ke keduanya. Saat moncong hitam itu mengarah ke mereka berdua, dalam sekejap, rasa krisis terkunci. Membuat mereka merinding dalam sekejap. Detik berikutnya, dua suara tembakan membelah malam. Keduanya terhuyung jatuh ke stan putih di sebelahnya. Bai Zizi berjalan menghampiri mereka, dan menarik 2 lembar peta yang ditumpuk dari pinggang lawan. Saat dia hendak pergi, suara deru motor terdengar dari jauh dan mendekat. Sebuah sepeda motor hitam melaju kencang, pria di atasnya mengenakan jaket kulit ketat, satu tangan memegang setang. Satu tangan mengangkat senapan gentel, hai, blasteran cantik. Siap menyambut serangan kakek Qian Luo. Setelah mengatakan itu, dia menarik pelatuknya. Bai Zizi melihat senapan gentel di tangan pria itu. Memuntahkan lidah api, tidak baik, bala bantuan blasteran telah tiba. Dia dengan cepat berbalik dan melompat ke stan di sebelahnya. Suara ledakan besar terdengar di tempat dia berdiri tadi. Dia melihat lubang besar yang terbakar di tanah dengan wajah. Menunjukkan kemarahan dan keterkejutan, senjata orang ini telah dimodifikasi. Jika terkena, aku pasti akan terluka parah. Dalam sekejap, Bai Zizi tidak berani meremehkan musuh, dan dengan cepat mengeluarkan senapan runduk besar dari belakangnya. Bersiap untuk melancarkan serangan balik di bawah perlindungan batu pembunuh, tetapi pria itu tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk bersiap. Bai Zizi melihat pemandangan ini dengan wajah tiba-tiba berubah. Dari mana anak ini mengeluarkan pistol? Semua perlengkapanku ada di mobil. Menghadapi serangan pria di depannya ini, dia hanya bisa bangkit dan mempercepat larinya. Pada saat yang sama, pria itu membawa Gatling yang memancarkan cahaya biru, dan menembak dengan panik ke stan di sebelahnya. Setelah 1 magasin habis, dia menemukan bahwa lawannya sangat gesit. Serangan dengan daya tembak yang begitu kuat, tidak ada satu peluru pun yang mengenai lawannya. Wanita di depanku ini pasti seorang ahli. Kewaspadaan di hatiku langsung meningkat pesat. Aku menyentuh cincin di tanganku. Mulai memikirkan yang berikutnya, bersiap untuk mengeluarkan perlengkapan senjata. Tetapi pada saat ini, bayangan lampu besar datang dari belakang Hong. Aku melihat sebuah Maserati merah, seperti Transformer, berderak dan berubah. Tidak lama kemudian, sebuah benteng tank berjalan muncul di belakangku. Aku langsung tercengang. Blasteran dari faksi mana ini? Kenapa begitu kaya? Kali ini aku bertemu dengan orang yang tangguh. Melihat moncong meriam hitam pekat yang membidiku, aku tidak ragu-ragu. Langsung mulai menghindar secepat kilat. Saat berikutnya, aku melihat seberkas cahaya laser jatuh dari langit. Maserati merah itu, seperti Transformer, berderak dan berubah. Tidak lama kemudian, sebuah benteng tank berjalan muncul di belakangku. Aku langsung tercengang. Blasteran dari faksi mana ini? Kenapa begitu kaya? Kali ini aku bertemu dengan orang yang tangguh. Melihat moncong meriam hitam pekat yang membidiku, aku tidak ragu-ragu. Langsung menyimpan senapan runduk besar, dan mulai menghindar secepat kilat. Saat berikutnya, suara ledakan dahsyat terdengar. Sekejap mata, beberapa ton pasir dan batu terangkat, seketika aku menjadi lemah, terkena debu dan kotoran, dan melarikan diri sambil memegangi kepala. Jika bukan karena reaksimu yang cepat, mungkin aku sudah terkena meriam laser itu sekarang. Dan akhirnya, ketika serangan Maserati itu berhenti, aku dan Bai Zizi masing-masing menduduki gundukan tanah untuk berhadapan. Pupil mata Bai Zizi memancarkan cahaya keemasan. Dengan cepat dia melihat ada seseorang di belakang Bai Dangyan. Itu dia. Bai Zizi mengangkat senapan runduk besarnya, mengarahkan pandangannya ke teleskop bidik. Di sisi lain, aku bersandar pada batu granit putih. Terengah-engah dengan kasar, lalu mengeluarkan sepasang kacamata dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Ini adalah peralatan yang diberikan oleh sistem. Dapat secara otomatis mengunci makhluk apapun dalam radius 5 km dengan suhu tubuh di atas 10 derajat. Dengan cepat kacamata itu secara otomatis mengunci ribuan mil jauhnya. Bai Zizi bersembunyi di balik granit, dan senapan runduk hitam legam di tangannya. Saat melihat senapan runduk itu, bulu kuduku berdiri. Tidak baik, aura kematian langsung terasa. Aku bangkit dengan ketakutan dan menghindar. Saat itu juga, aku baru saja meninggalkan posisiku. 0,1 detik kemudian, sebuah peluru hitam legam melesat melewati dadaku. Aku sangat terkejut. Kemampuan reaksi yang menakutkan, kekuatan orang ini pasti di atas level S, bahkan lebih kuat dariku. Aku, sebagai seorang pria yang pernah berhadapan dengan ratusan ras campuran, kekuatanku jelas di atas kebanyakan ras campuran. Tetapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan perasaan tertekan. Siapa sebenarnya wanita ini? Dari mana asalnya? Aku tidak tinggal diam.
tangan kananku dengan lembut menyentuh cincin penyimpananku. Saat berikutnya, selusin nyamuk berkaki panjang para keluar dari lubang hitam ruang waktu yang berputar. Ini adalah nyamuk nanoteknologi hitam sistem. Ujung kaki nyamuk ini lebih tajam dari pisau, dan sangat cepat, gesit, dan merupakan senjata pembunuh yang sangat baik. Saat ini, di bawah kendali pikiranku, mereka terbang tanpa suara menuju Bai Zizi di kejauhan. Dan penglihatan selama penerbangan mereka juga dibagikan denganku, kulihat Bai Zizi sedang memegang pistol. Berbaring di belakang batu putih, kesempatan bagus, sudut mataku menunjukkan senyuman. Langsung mengendalikan nyamuk untuk mendekati Bai Zizi dengan cepat. Saat berikutnya, kaki panjang nyamuk itu sudah lurus. Hampir menyentuh leher putih bersih Bai Zizi. Sebentar lagi, sedikit lagi. Aku seolah-olah sudah melihat darah memercik dari leher wanita berambut putih ini, tetapi saat berikutnya. Tepat ketika kaki tajam nyamuk itu akan menyentuh wanita itu, dia seolah-olah sudah tahu sebelumnya, perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata emas membara muncul dalam pandanganku seperti api. Mata emas adalah simbol ahli tingkat S. Wanita ini memang ahli tingkat S. Aku terkejut sekaligus senang. Hal pertama yang kupikirkan adalah tugas sistem sebelumnya. Selama aku membunuh ahli tingkat S ini, aku bisa berhasil menyelesaikan tugas sistem. Hanya saja, saat aku senang. Selusi nano nyamuk terbakar di bawah pancaran mata emas itu, pergelangan tangan seperti terbakar oleh suhu tinggi. Aku berteriak dalam hati. Teknik mata adalah teknik mata. Wanita ini sebenarnya menggunakan teknik mata tanpa mengaktifkan mode ledakan darah. Bagaimana mungkin? Bukankah ini yang bisa dilakukan oleh ledakan darah tingkat S? Tidak memberiku kesempatan untuk berpikir. Setelah membakar nano nyamuk, dia langsung mengunci posisiku. Kali ini dia tidak memilih menggunakan gergaji besar, tetapi bergegas keluar dengan kecepatan seperti lebah. Saat mendekatiku sekitar 100 meter. Dia mengeluarkan selusin pisau terbang dari belakangnya dan melemparkannya. Detik berikutnya, perasaan krisis yang kuat muncul kembali di hatiku. Instingku memberitahuku bahwa pisau terbang ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku buru-buru menghindar. Detik berikutnya. Aku melihat suara ledakan besar terjadi pada pisau terbang, bergema di seluruh warung sebelah. Wanita lebah. Apakah dia harus begitu kejam? Pisau terbang ini sebenarnya dipasangi granat berdaya ledak tinggi. Sial, orang ini melempar bahan peledak sembarangan. Sial, kali ini aku menendang besi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang tangguh kali ini. Wanita berambut putih ini. Baik kemampuan beradaptasi di medan perang, kecepatan serangan, maupun kesadaran bertarungnya sama sekali tidak kalah denganku. Mungkinkah aku bertemu dengan bos organisasi? Di sisi lain, Bai Zizi tidak memberiku waktu untuk terus berpikir dan terus melancarkan serangan. Langsung saja Maserati merah yang berubah menjadi menara itu menembakkan roket ke arahku. Sambil melarikan diri, aku mengumpat. Sial, roket. Organisasi apa sebenarnya wanita ini? Apakah roket seharga $500.000 AS digunakan seperti ini? Aku buru-buru meraba cincin sambil berteriak, eksoskeleton pelindung tubuh. Detik berikutnya, baju zira mekanik perkotaan yang keren menyelimuti seluruh tubuhku. Setelah selesai berpakaian, aku buru-buru terbang menghindar. Pada saat yang sama, roket RPG itu mengenai sasaran. Awan jamur meledak di posisiku semula. Melihat warung sebelah yang hangus menjadi tanah tandus, seluruh hatiku bergidi ketakutan. Wanita gila. Ini benar-benar wanita gila. Aku mengutukmu tidak akan mendapatkan pacar, aku menggerutu dalam hati. Awalnya kukira aku hanya melakukan tugas biasa, tetapi malah bertemu dengan wanita gila yang membawa RPG. Andai saja aku membawa peluncur roketku. Namun, karena pihak lain begitu tanpa ampun dan menyerang dengan kejam, saat ini aku juga tidak berniat untuk menyembunyikan kekuatanku. Setelah aku mengonfirmasi posisi wanita berambut merah itu melalui pencitraan thermal. Aku meraba cincin penyimpanan di jariku. Bom laba-laba. Detik berikutnya. Puluhan laba-laba mekanik muncul dari tanah secara diam-diam. Laba-laba bom ini terbuat dari logam cair dan dilengkapi dengan fungsi penentuan posisi otomatis jarak jauh. Begitu target terdeteksi, mereka akan melepaskan jaring laba-laba untuk mengikat target, lalu menghitung mundur sebelum meledak. Aku biasanya jarang menggunakan alat pembunuh rahasia semacam ini, terutama saat menghadapi lawan wanita. Tapi saat melihat wanita berambut putih yang arogan ini, aku tidak berniat menyembunyikan kekuatanku. Aku langsung melepaskan puluhan laba-laba mekanik secara diam-diam. Dalam sekejap, hampir 100 laba-laba hitam menyerbu wanita berambut putih di kejauhan seperti belalang. Bai Zizi dengan mata emasnya yang membara dari jauh. Menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini, pupil matanya sedikit menyusut. Intuisi wanita memberitahunya bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan membunuhnya, tetapi sangat merepotkan. Jika dia dalam kondisi puncak, dia bisa menggunakan pohon perunggu untuk melenyapkan semua makhluk ini dalam satu gerakan. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia sudah menggunakan mata emas 2 kali. Kondisinya sangat tidak stabil. Jika dia terus bertarung, dia mungkin kehilangan kendali. Dalam sepersekian detik, dia dengan cepat membuat keputusan.
Bai Zizi tidak ragu dan langsung mengeluarkan senapan laser dan menembak ke arah laba-laba mekanik yang menyerbu. Dalam sekejap, tubuh banyak laba-laba mekanik meledak di udara, berubah menjadi kobaran api. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia telah menembak mati hampir 30 laba-laba tempur yang menyerang. Tapi gerakannya masih terlalu lambat. Saat dia menembak, aku di kejauhan mengeluarkan senapan runduk besar dari cincin penyimpananku. Satu tembakan, satu jiwa. Peluru pembakar dari senapan runduk melesat di udara. Bai Zizi buru-buru menghindar. Namun, rambut putih indahnya tetap tersambar peluru pembakar itu. Dalam sekejap, bola api besar meledak di udara. Dia buru-buru menggunakan pohon perunggu untuk memadamkan api. Bau rambut terbakar menyeruak. Ketika dia menyentuh akar rambutnya, dia menemukan bahwa sebagian besar rambut panjangnya telah terbakar. Amarahnya meledak. Ketika pembunuh yang tiba-tiba muncul ini menembakinya dengan gatling. Dia tidak begitu marah. Ketika dia mengendalikan nyamuk mekanik untuk menyerangnya, dia tidak begitu marah. Ketika dia memanggil sekelompok laba-laba mekanik untuk menyerangnya, dia juga tidak begitu marah. Tapi saat peluru pembakar membakar habis seluruh rambut putihnya, Bai Zizi meledak. Bajingan, kau sudah mencari mati. Mata emas Bai Zizi yang membara berputar seperti kompas. Detik berikutnya, seluruh ruang di depannya tampak terdistorsi. Aku yang berada jauh dan meletakkan senapan runduk besar, juga langsung menyadari layar aneh ini. Sial, jurus apa lagi ini? Sharingan atau Kamui? Saat berikutnya, rasa krisis yang kuat datang. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung mundur. Posisi tempatku berdiri sebelumnya, ruangnya seperti kertas yang diremas, dengan cepat terdistorsi. Kemudian, dengan suara keras, meledak berkeping-keping. Jika aku terlambat selangkah saja, separuh hidupku mungkin akan langsung terkoyak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Aku terdiam sesaat, sialan. Wanita ini sangat kejam. Meskipun aku menghindar tepat waktu, kalung pemberian pacarku hancur. Ini adalah hadiah pertama dari Xiao Bai. Aku langsung merasakan niat membunuh. Hari ini, salah satu dari kami harus mati. Namun, tepat ketika aku menemukan tempat untuk memasang kembali kalung yang hilang, seluruh pantai pasir putih kembali tenang. Aku melihat stan sebelah yang kosong dengan bingung. Apa maksudnya ini? Wanita itu melarikan diri. Tadi kita hampir mati-matian, tapi dalam sekejap mata dia menghilang. Saat itu, mataku menerima pemberitahuan. Maserati merah itu melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Jaraknya sudah 78 km dariku. Aku tertegun. Wanita itu melarikan diri? Padahal, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kenapa dia yang duluan kabur? Tapi, kenapa wanita ini begitu familiar? Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat, tapi tidak bisa mengingatnya. Sudahlah. Aku harus kembali dulu. Tidak ada yang lebih penting daripada Ling Tian berkencan dengan pacarnya. Di kejauhan, Maserati melaju kencang. Mobil ini saat ini dalam mode otomatis, dan pemiliknya, Bai Zizi, terbaring lemah di kursi belakang. Wajahnya pucat, dan dia tampak sangat lemah. Penggunaan teknik mata tingkat tinggi yang sering dalam waktu singkat menyebabkan seluruh tubuhnya terasa panas. Dia menyembuhkan dirinya sendiri. Sambil mengingat adegan pertempuran sebelumnya, aku merasa seperti pernah melihat pria itu di suatu tempat, tapi tidak bisa mengingatnya. Kemudian, dia memikirkan hal lain. Ling Tian akan berkencan dengan pacarnya. Bagaimana keadaanku sekarang? Bagaimana dengan Ling Tian? Begitu aku sampai di rumah, aku menerima telepon dari pacarku, Xiao Bai. Halo, Ling Tian, aku kembali ke asrama setelah ujian untuk beristirahat. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu saja aku ingat janji ini. Aku tersenyum dan berkata, aku juga sudah selesai ujian. Sekarang aku sedang bersiap untuk tidur di asrama. Karena setiap kali kami menjalankan misi, kami menggunakan penyamaran dan pengubah suara. Jadi bahkan jika kami bertemu di medan perang, kami tidak akan bisa mengenali satu sama lain. Setelah beberapa saat saling mengucapkan kata-kata manis, kami mengucapkan selamat malam dan mulai beristirahat. Keesokan harinya, aku tiba di tempat kencan lebih awal. Bagaimanapun, ini adalah hari Valentine pertama kami. Aku tidak boleh terlambat. Tetapi ketika aku melihat Bai Zizi untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa rambutnya jauh lebih pendek dari sebelumnya. Aku bertanya sambil tersenyum. Ganti gaya rambut? Bai Zizi berkata dengan tergesa-gesa dengan wajah memerah, aku tidak sengaja membakar sebagian rambutku tadi malam. Kemudian, karena kesal, aku memotong rambutku. Kamu juga tidak akan jijik melihatku jelek, kan? Dia mengutuk dalam hati. Rambutku terbakar dalam pertarungan tadi malam oleh pria berpakaian hitam itu, jadi aku terpaksa memotongnya. Sial, semua gara-gara pria berpakaian hitam tadi malam. Aku berkata dengan penuh kasih sayang, tidak mungkin. Bayi kecil kita terlihat cantik dengan gaya rambut apapun. Setelah mendengar itu, Bai Zizi tampak manis. Kemudian, dia mengeluarkan hadiah indah dari sakunya dan menyerahkannya. Besok, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Kamu pasti akan menyukainya.
Cepat lihat. Aku menerima hadiah itu dan membukanya. Di dalamnya ada kalung emas Taihe yang indah. Aku yang sudah melihat badai besar, langsung tahu bahwa bahan ini luar biasa. Harganya pasti sangat mahal. Bai Zizi hanyalah seorang mahasiswa biasa. Pasti dia sudah menabung lama untuk menyiapkan hadiah ini. Bagaimana? Besok, ini aku buat sendiri untukmu. Kamu suka tidak? Aku ingat saat kita bersama, aku pernah memberimu liontin giok. Tapi yang mengikatnya adalah tali rami. Jadi, aku berpikir untuk mengganti tali rami itu dengan kalung ini. Cepat, sekarang keluarkan liontin itu. Aku ingin memakaikannya langsung padamu. Bai Zizi tampak bersemangat dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh leherku. Tetapi tangannya terhenti di tengah jalan dan aku meraihnya. Aku berkata dengan tergagap, tunggu sebentar, Bai kecil. Aku tidak memakai liontin itu hari ini. Saat ini, hatiku diam-diam mengutuk. Sial, liontinku hilang oleh wanita berambut putih tadi malam. Sialan wanita berambut putih. Aku akan celaka karenamu. Aku segera mengganti topik dan berkata, baiklah. Bai kecil, mari kita mulai kencan kita hari ini. Tidak lama kemudian, kami tiba di depan sebuah bioskop. Aku menyadari bahwa film romantis yang diputar hari ini hanya satu. Film ini ternyata Tuan dan Nyonya Smith. Melihat poster film dengan pemeran utama pria dan wanita memegang pistol dan mengenakan seragam pembunuh, aku dan Bai Zizi terkejut. Kenapa film romantis ini berjudul Tuan dan Nyonya Smith? Nama ini terlalu familiar. Di dunia sebelum aku melakukan perjalanan waktu, ada juga film dengan judul yang sama. Film itu bercerita tentang dua pembunuh yang saling jatuh cinta. Kemudian menyembunyikan identitas pembunuh masing-masing dan menikah. Akibatnya, dalam sebuah operasi 6 tahun setelah menikah, mereka menemukan identitas pembunuh masing-masing dan berbalik melawan satu sama lain. Tapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain. Kisah tentang saling memaafkan dan kembali bersama. Film ini seperti Mrs. Smith di dunia ini, plotnya hampir sama dengan yang kulihat di kehidupan lampau. Hanya saja ada elemen pemburu naga dan penguasa pembantai darah yang unik di dunia ini. Utamanya menceritakan tentang seorang pria dan wanita di perkotaan. Setelah saling mencintai selama setahun, mereka menikah. Namun, setelah menikah, mereka segera menyadari bahwa sang pria ternyata adalah pemburu naga. Sedangkan sang wanita ternyata adalah penguasa pembantai darah. Maka, mereka saling berhadapan karena perbedaan kubu dan saling bertempur. Setelah membaca sinopsis ini, aku merasakan keakraban. Tokoh pria di film ini persis seperti diriku, agen rahasia, yang menceritakan tentang diriku. Bukankah aku menyembunyikan identitasku sebagai pembunuh-pemburu naga dan berpacaran dengan Bai Zizi? Satu-satunya perbedaan adalah, Bai Zizi adalah bunga kampus, bukan pembunuh atau penguasa pembantai darah. Aku sangat yakin akan hal itu. Setelah memikirkan ini, aku merasa bersalah. Apakah menyembunyikan identitas sebagai pembunuh bisa dianggap sebagai penipuan? Bagaimana jika Bai Zizi mengetahuinya nanti? Bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Pada saat yang sama, Bai Zizi juga memiliki pemikiran yang sama. Setelah dia membaca sinopsis film ini, dia langsung mengumpat. Skenario macam apa yang dipikirkan oleh sutradara gila ini? Apakah karakter wanita ini ditulis berdasarkan dirinya? Apa-apaan ini? Ini terlalu nyata. Melihat kata ras campuran di sinopsis film, Bai Zizi merasa seolah itu adalah dirinya. Setelah memikirkannya, dia juga merasakan rasa bersalah. Bagaimana jika pacarnya tahu bahwa dia adalah ras campuran? Apa yang akan dia pikirkan? Pacarnya pasti tidak akan menjadi pemburu naga atau pembunuh seperti di film ini. Dia lembut dan sopan, seperti seorang sarjana. Orangnya juga baik dan sering tenggelam dalam ujian. Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah seorang pembunuh? Bagaimana jika dia tahu bahwa aku adalah ras campuran? Apakah dia akan jijik padaku? Semakin Bai Zizi memikirkannya, wajahnya semakin pucat. Setelah 2,5 menit bergulat dengan pikirannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Lintian, bagaimana kalau kita menonton film ini? Mendengar dia mengajak menonton film itu, hatiku berdebar. Sejujurnya, aku sebenarnya juga ingin menonton film ini. Aku ingin melihat bagaimana tokoh pria itu mengungkapkan identitasnya di depan istrinya. Setidaknya aku bisa belajar dari kegagalan. Setelah memikirkannya, aku mengangguk. Oke, Xiao Bai. Setelah mengatakan itu, kami bergandengan tangan memasuki bioskop. Sementara itu, di ruang rapat kantor administrasi, sebuah pemberitahuan darurat diterima. Kepala divisi, Gil, ada lebih dari 10 ras campuran membawa senjata berat dan melakukan perusakan besar-besaran di Chunxi Avenue. Lalu lintas di sekitarnya lumpuh. Banyak warga sipil terluka. Permintaan bantuan. Kepala divisi Gil berkata, jangan panik. Sebisa mungkin evakuasi warga sipil di sekitar dan kendalikan para kriminal di Chunxi Avenue. Pastikan mereka tidak gegabah. Di mana kapten tim kantor administrasi? Kirim anggota kantor administrasi terdekat dari Chunxi Avenue sekarang. Semua berangkat. Di sisi lain, aku dan Bai Zizi dengan tenang menonton film di bioskop. Tidak menyadari kerusuhan di luar.
Saat ini, film telah selesai dengan adegan pernikahan protagonis, kehidupan bahagia dan manis mereka bersama. Aku dan Bai Zizi menikmati adegan romantis seperti ini, karena kami melihatnya dari alur cerita film. Bayangan kami berdua. Tiba-tiba, suara pemberitahuan sistem terdengar di telingaku. Terdeteksi ada ras campuran yang bertempur di dekat sini. Setelah analisis sistem, dalam pertempuran ras campuran ini, kemungkinan besar akan ada berita tentang Dr. Yuli. Sistem menyarankan agar host segera pergi. Setelah mendengar pengingat di benakku, ekspresiku langsung membeku. Ada berita tentang Dr. Yuli. Perlu diketahui bahwa sistem selain misi utama dan sampingan, ada juga misi dunia, yaitu Dr. Yuli ini. Dikatakan bahwa Dr. Yuli ini adalah sumber dari semua bencana. Dan tugas utama sistem adalah menemukan Dr. Yuli dan tidak membunuhnya. Pada saat ini, Klub Zanshen juga mengirim pesan. Bos, berita terbaru adalah ada ras campuran yang membawa senjata pemusnah massal di dekat Chunxi Avenue. Departemen Administrasi telah mengirim detektif polisi khusus. Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam pertempuran. Namun, hasil pertempuran tidak ideal. Orang-orang dari Departemen Administrasi saat ini benar-benar ditekan. Banyak warga sipil terluka dan terbunuh. Aku menghela napas dalam hati, menunjukkan senyum pahit tak berdaya. Sebagai pembantai naga, melenyapkan ras campuran adalah tanggung jawabku yang tak terhindarkan. Tetapi hari ini adalah aku dan Bai Zizi pertama kali merayakan hari Valentine. Aku harus mengecewakannya. Aku segera punya ide. Jika aku bisa menyelesaikannya dengan cepat dan memampatkan pertempuran dalam 10 menit, dan kemudian kembali secepat mungkin. Bukankah itu berarti aku tidak menunda hari Valentine dan juga bisa melenyapkan ras campuran dan mendapatkan berita tentang Dr. Yuli? Setelah membuat persiapan yang matang, aku diam-diam mendekat ke telinga Bai Zizi dan berbisik. Xiao Bai, perutku agak sakit, ingin pergi ke toilet sebentar. Aku pergi sebentar dan segera kembali. Aku mengerutkan kening dan memegangi perutku, berpura-pura kesakitan dan bimbang. Bai Zizi dengan cepat mengangguk dan berkata dengan prihatin seperti membanting kacang tumbuk, "Baiklah, cepatlah pergi. Aku menunggumu di sini. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu perlu membeli obat?" Aku melambaikan tanganku, melemparkan tatapan meyakinkan padanya, dan kemudian membungkuk dan menghilang di lorong. Tepat setelah aku pergi, earphone tersembunyi di telinga Bai Zizi mengirimkan getaran kecil. Sial, apakah ini tidak ada habisnya? Sejak awal kencan, earphone ini terus berbunyi bip. Hanya karena kencan, Bai Zizi terus mengabaikan. Mungkinkah organisasi benar-benar memiliki hal yang mendesak? Perlu ditangani? Dia menekan denyut nadi kedua, lalu suara anggota klub terdengar di telinganya. Berita terbaru. Bos, di sekitar Chunxi Avenue ada ras campuran yang mengamuk, orang-orang dari tim administrasi juga ikut terlibat. Mendengar ini, Bai Zizi menekan denyut nadi kedua, menandakan bahwa dia tahu. Tetapi tidak berniat untuk campur tangan. Lagi pula sekarang sedang berkencan dengan pacar, dia tidak berminat untuk bertarung dengan ras campuran. Dirinya bukanlah pembantai naga. Di sisi lain, Laisi di Chunxi Avenue, serangkaian suara tembakan bergema tanpa henti di seluruh pusat kota. Di hadapan mereka berdiri sekelompok ras campuran yang mengenakan jas hujan. Mereka menggunakan senjata api, peluru bisa menembus pakaian mereka, tetapi sama sekali tidak bisa melukai tubuh fisik mereka. Salah satu ras campuran yang bertubuh kekar meludahkan bola petir. Bola petir itu seperti peluru raksasa yang langsung melesat keluar, akhirnya langsung mengenai mobil polisi. 3 detektif langsung terlempar sejauh 56 meter oleh gelombang kejut. Adegan ini langsung membuat para pejalan kaki dan orang-orang dari divisi administrasi tercengang. Lawan dengan level seperti ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Banyak detektif tidak bisa menahan diri untuk meludah dan bersembunyi dengan membungkuk. Takut menjadi target berikutnya yang terkena. Tepat pada saat ini, ras campuran yang memimpin di antara 12 orang. Seolah-olah memulihkan kemampuan kosong, tubuhnya perlahan melayang ke depan. Dia menunjukkan sepasang pupil kuning yang menyala. Detik berikutnya, pupil mata kuning keemasan itu berputar dengan aneh. Bersamaan dengan itu, seluruh awan dan retakan di atas Chunxi Avenue. Awan di cakrawala berkumpul bersama, membentuk naga awan raksasa dengan panjang puluhan meter. Naga raksasa itu, seperti totem, melingkar di belakang pria ras campuran itu, langsung menekan pria itu di udara. Naga raksasa yang dibentuk oleh awan itu, seolah menerima perintah, bergemuruh dan menghantam tanah. Pada saat ini, seluruh etalase toko di jalan besar, kendaraan, lampu jalan, semuanya hancur berkeping-keping di bawah hantaman naga raksasa ini. Tak terhitung banyaknya orang yang rambutnya tertiup angin, tubuh mereka mundur tanpa terkendali. Semua orang hanya memiliki satu pikiran. Jika naga awan ini jatuh ke tanah, maka seluruh Chunxi Avenue mungkin akan rata dengan tanah. Sial, apa yang harus dilakukan? Ketua tim detektif khusus melihat pemandangan mengerikan ini dengan hati yang sedih dan marah. Dia hanya menyesal bahwa dia adalah orang biasa. Menghadapi kemampuan yang melampaui alam seperti ini,
dia benar-benar tidak berdaya. Tepat ketika naga raksasa itu hendak menabrak orang banyak, seorang pria yang mengenakan mecha kerangka luar tubuh manusia muncul di tengah udara seperti dewa. Aku melirik Yunlong di depanku dengan jelas, mendengus jijik, lumayan tampan juga. Kupikir kau akan menggunakan Shinra Tensei, rasakan ini. Sebuah gulungan teleportasi ruang muncul di tanganku. Memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung menelan seluruh naga raksasa sepanjang puluhan meter itu. Setelah menangani krisis mematikan S4 ini, aku tampak santai, dan juga memberi isyarat keren kepada penduduk di bawah. Sorak-sorai gembira terdengar dari kerumunan, itu Yan Luo. Itu Tuan Yan Luo dari klub pembasmi dewa, kita selamat. Kemudian, peralatan pintar yang kubawa memindai 12 manusia blasteran ini, siapa orang-orang ini? Mengapa aku merasa mereka berbeda dari manusia blasteran yang pernah kutemui sebelumnya? Melapor ke Tuan, di database. Aku menemukan perbandingan pemindaian wajah dari 12 orang ini, tetapi hasilnya tampaknya bermasalah. Aku tidak menemukannya. Masalah apa? Melapor, menurut tampilan database. Ke-12 orang ini adalah manusia blasteran dari 7 negara yang berbeda. Kekuatan mereka semua di atas level A, tetapi menurut data, mereka semua seharusnya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Menurut data, mereka seharusnya tidak berada di dunia ini lagi. Mendengar laporan itu, aku terkejut, orang-orang ini meninggal 5 tahun yang lalu mengapa mereka muncul di sini? Setelah beberapa detik berpikir, aku tiba-tiba teringat seseorang, akar dari semua bencana. Dr. Youli, pasti dia yang melakukannya. Orang-orang di depan mataku memiliki wajah kosong dan gerakan lambat. Seperti robot yang suram, mungkinkah orang-orang ini adalah cyborg yang dimodifikasi oleh Dr. Youli? Pada saat ini, sistem mengeluarkan nada pemberitahuan yang tepat, terdeteksi kemunculan manusia blasteran cyborg Dr. Youli. Mohon tuan rumah kalahkan mereka dan tangkap satu cyborg. Untuk melacak lokasi Dr. Youli, tindakan ini terkait erat dengan misi dunia, mengejar Dr. Youli. Mohon tuan rumah memperlakukannya dengan serius. Benar saja, tebakanku benar, orang-orang ini benar-benar cyborg. HMPH, cyborg, aku ingin tahu bagaimana kekuatan mereka dibandingkan dengan manusia blasteran yang kubunuh. Aku melihat waktu di jam tanganku, masih ada 8 menit. Aku harus kembali ke bioskop dalam 8 menit. Aku harus memperlakukan 12 manusia blasteran bersayap ini dengan serius. Mekanik di belakangku menyemburkan. Naga api berwarna biru muda, 2 senapan mesin Gatling melayang di kedua sisi lengan. Moncong senapan diarahkan ke cyborg di tanah, serangan diam-diam yang tidak masuk akal. Tubuh manusia blasteran terkena peluru. Mundur sedikit demi sedikit, senapan mesin Gatlingku adalah peralatan khusus yang diberkati oleh sistem. Namun, alasannya khusus menargetkan garis keturunan ras campuran. Saat ini, di laboratorium rahasia, Dr. Youli berlari dengan marah di jalan kecil. Sial, bajingan ini. Senapan macam apa itu? Bocah, 12 pelindung tersembunyiku seharusnya tidak terluka oleh serangan semacam ini. Apakah bocah itu bernama Yan Luo? Tunggu saja kematianmu, meskipun senjatamu kuat. Namun, di depan seni bela diri ras campuran, semuanya seperti belalang mencoba menghentikan kereta, rentan dan tak berdaya. Kemudian, dia dengan paksa menekan tombol demonstrasi di keyboard. Di sisi medan perang, 12 pelindung tersembunyi langsung mengaktifkan mode serangan. Dalam 0, beberapa detik singkat. Mata emas setiap orang berkedip, mode Bloodburst secara paksa memasuki wilayah sistem S. Serang, saya melihat mereka berbaris melingkar di udara, mengepung saya di tengah. Seni bela diri, formasi 8 diagram. Mereka seolah menyatu dalam sekejap. Kekuatan pembuluh darah naga yang melonjak di setiap orang berkumpul bersama untuk membentuk kepala formasi 8 diagram yang besar. Dan aku berada di pusat kepala formasi 8 diagram yang besar itu. Aku merasakan kekuatan yang melonjak menarikku dengan tajam. Ya Tuhan, orang-orang ini sebenarnya memiliki teknik penggabungan, yang disebut teknik penggabungan. Adalah mantra naga unik untuk ras campuran. Mereka dapat mengumpulkan kekuatan naga masing-masing. Untuk melepaskan kekuatan yang jauh melampaui diri mereka sendiri. Aku mencoba mendesak mekanisme kerangka luar tubuh manusia, menggunakan faktor 100 kali lipat untuk mencoba menerobos penghalang ini. Tetapi saat ini, seluruh tubuhku seperti terjebak di rawa berlumpur, sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan sedikit pun. Aku mendongak, hanya untuk melihat formasi 8 diagram tampak seperti gunung 5 jari tak terlihat yang menekan ke arahku. Jika aku terkena formasi ini, bahkan aku akan langsung terluka parah dan cacat. Detik berikutnya, formasi itu bergerak. Itu perlahan jatuh dari langit seperti nirvana yang jatuh. Kemudian, ada serangkaian ledakan dahsyat. Semua orang tercengang melihat adegan ini. Tidak mungkin. Tuan Yan Luo, dia. Setelah asap menghilang, hanya sosok yang berdiri di udara yang terlihat melayang di udara. Dr. Youli di laboratorium melihat adegan ini dan langsung menghancurkan kursi di sampingnya dengan pukulan. Bajingan. Bagaimana mungkin? Setelah menderita serangan ini, dia tidak mati? Mungkinkah itu teknik darah naga? Mustahil.
Bagaimana mungkin seorang pembunuh naga menggunakan teknik darah naga? Saat ini, aku melayang di udara, cahaya keemasan mengalir di mataku. Mata emas meningkat secara abnormal. Penilaian Dr. Youli sangat akurat. Ini memang teknik darah naga. Teknik darah naga yang hanya bisa digunakan oleh ras campuran, Qian Kun memindahkan. Setelah digunakan, seseorang dapat berada dalam radius 1 km. Pertukaran paksa target unit fisik apapun. Saya baru saja bertukar posisi dengan anggota inti yang dipimpin oleh 12 ekor bayangan tepat saat formasi 8 diagram akan runtuh. Namun, tentu saja saya bukan ras campuran. Alasan mengapa saya bisa menggunakan trik ini murni karena sistem. Dalam menyelesaikan tugas sistem di masa lalu, saya telah menerima item hadiah sistem, kartu replika. Selama saya mengaktifkan fungsi replikanya saat bertarung dengan ras campuran, saya dapat mereplikasi teknik darah naga lawan, atau semua teknik yang sama, ke kartu replika ini. Saya telah mengandalkannya berkali-kali untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Namun, kartu ini memiliki satu-satunya kekurangan, yaitu akan hancur setelah digunakan. Saya telah menyelesaikan lebih dari 200 tugas, dan hanya mengumpulkan lebih dari 20 kartu. Setiap kali saya menggunakannya, hati saya sakit untuk waktu yang lama. Namun, saya sangat puas dengan efek penggunaan kartu kali ini. Tidak hanya melindungi warga sipil di seluruh jalan Chunxi, tetapi juga berhasil bertukar posisi, menjadikan seorang humanoid ras campuran sebagai kambing hitam. Setelah menghancurkan mayat humanoid, pada saat ini, suara sistem juga datang ke benak saya secara real-time. Selamat kepada host karena telah menghancurkan satu set mayat humanoid. Tugas dunia, mengejar Profesor Youli, kemajuannya meningkat 30%. Mendengar jawaban afirmatif dari sistem. Senyum muncul di sudut mulutku. Tugas ini sepertinya tidak terlalu sulit. Namun, tepat ketika aku diam-diam merasa senang. Suara prompt sistem baru datang lagi. Host yang terhormat, sistem mendeteksi bahwa organ di dalam mayat humanoid yang Anda sita telah benar-benar hancur. Harap peroleh kembali mayat humanoid yang sesuai. Pengingat hangat. Harap host mencoba untuk tidak menghancurkan struktur mayat humanoid. Sial, dalam sekejap. Serangkaian tanda tanya muncul di benakku. Namun, aku dengan cepat menerima fakta ini dengan senang hati. Bukankah itu hanya merebut satu set lagi? Sederhana. Tatapanku tertuju pada 11 humanoid ras campuran itu, dan senyum menghina muncul di sudut mulutku. Pertempuran, ini baru saja dimulai. Dan pada saat yang sama, Bai Zizi, yang sedang menikmati film di bioskop di Shadow City, mendengar suara di earphone-nya lagi. Alisnya berkerut tidak senang, dan dia mengetuk earphone setelah terkejut. Dia merendahkan suaranya dan berkata, bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak memperhatikan ras campuran ini untuk sementara waktu? Dengan adanya planet Shinji, mereka akan menanganinya dengan baik. Tidak, bukan itu. Saudari Rose, ada situasi baru. Pembantai naga yang muncul di jalan Chunxi bertarung dengan ras campuran. Alis Bai Zizi berkerut, lalu dia berkata dengan suara tenang, bukankah itu normal? Apa yang membuatmu begitu heboh? Tidak, bukan itu. Saudari Rose, pembantai naga ini, dia sepertinya pria yang bertarung denganmu tadi malam. Kamu pasti pernah mendengar nama pria ini juga. Pembunuh Yan Luo, pembantai naga yang saat ini berada di peringkat ketiga dalam daftar pembunuh dunia. Dalam sekejap, mata Bai Zizi yang awalnya tenang langsung menyipit. Kemudian, dia berulang kali menonton video yang dikirim oleh bawahannya. Terlalu familiar, gerakan pria ini terlalu familiar. Tidak mungkin salah, ini adalah pria menyebalkan tadi malam. Bai Zizi mengepalkan tinjunya erat-erat. Pria bernama Yan Luo ini berani melawan 12 ras campuran sendirian. Melihat gerakan pria itu yang santai di video. Jika aku bisa menggunakan lebih dari 5 jurus teknik mata dengan stabil, maka aku yakin bisa mengalahkan pria ini. Saat Bai Zizi berpikir demikian dalam hatinya. Dia melihat pria ini menggunakan teknik darah naga, Qian Kun Nuoi. Melihat adegan ini, Bai Zizi tidak bisa duduk diam. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh ras campuran. Bagaimana mungkin pria ini bisa menggunakannya? Mungkinkah dia juga ras campuran? Tidak, tidak bisa. Aku harus menemui pria ini. Tapi sekarang ada satu hal lagi. Bagaimana aku harus menjelaskan pada pacarku, Ling Tian? Apakah harus menunggunya kembali? Bai Zizi dengan cemas menunduk melihat waktu, dia belum kembali. Jika hanya menunggu dia kembali, kemungkinan besar pria bernama Yan Luo ini akan pergi. Ini adalah kesempatan langka untuk menghubunginya. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membuka kotak dialog dengan pacarnya. Dia dengan malu-malu menulis, besok aku tiba-tiba merasa tidak enak badan, ingin pergi ke toilet sebentar. Jika kamu kembali, aku mungkin tidak ada. Hubungi aku kapan saja jika ada apa-apa. Setelah selesai mengetik, dia dengan cemas berlari keluar sambil merias wajah. Setelah menemukan tempat yang tidak ada orang, dia segera menggunakan teknik teleportasi instan dari teknik matanya untuk berpindah. Pada saat yang sama, di sisi lain, aku dan 12 penjaga bayangan sedang bertempur. Aku melemparkan sesuatu ke arah kerumunan musuh.
Sejumlah besar nyamuk nano dan laba-laba mekanik yang padat menutupi 10 miliar orang seperti badai pasir di malam hari. Kemudian, serangkaian ledakan dahsyat meledak di seluruh cakrawala. Hanya saja setelah asap yang disebabkan oleh ledakan menghilang, 10 miliar ras campuran bergandengan tangan menopang kubah emas raksasa di atas kepala mereka. Jelas, ini adalah teknik gabungan lainnya, kubah emas tak terkalahkan tipe pertahanan.